الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hukum asli memelihara hewan adalah mubah, terkecuali untuk hewan ternak yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk dipelihara. Hal ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 5 yang artinya, "Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan." Hewan ternak yang disebutkan dalam ayat tersebut antara lain sapi, kambing, domba, unta, dan ayam. Islam merekomendasikannya karena hewan-hewan ini memiliki kegunaan dan manfaat bagi umat manusia. Dalam hal ini, jumhur ulama sepakat memperbolehkannya. Sebaliknya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memelihara hewan selain sapi. Sebut saja kucing, burung, kelinci, kura-kura, dan lain-lain. Sebagian ulama mengatakan, memelihara burung itu makruh, karena burung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbang dengan kedua sayapnya. Menurut Dr. Muhammad Ali Toha dalam buku Sehat ala Nabi, memelihara burung tidak sesuai dengan prinsip kebebasan yang dianjurkan Islam. Karena sesungguhnya setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan untuk hidup bebas dan tidak boleh ada yang merampas kebebasan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, "Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu." Melalui ayat ini, Allah menjelaskan sifat burung yang biasa terbang dengan kedua sayapnya. Burung adalah makhluk Tuhan, sama seperti manusia. Oleh karena itu, ia juga harus melindungi kebebasannya. Bertentangan dengan pandangan ini, beberapa ulama mengizinkan umat Islam memelihara burung dengan syarat tidak disiksa. Dia harus merawatnya dengan baik, memastikan dia makan dan minum, dan menjaga kesehatannya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan bahwa aku pernah bepergian dengan Rasulullah SAW. Ketika dia sedang buang air kecil, kami melihat seekor burung yang memiliki dua bayi. Kemudian sang ibu datang dan terbang berkeliling mencari anaknya. Kemudian Nabi SAW datang dan berkata, "Siapa yang bermain-main dengan burung itu dengan mengambil anaknya? Kembalikan anak itu." Dan dia juga melihat kampung semut yang telah kita bakar. Kami menjawab, "Kami," katanya. Tidak ada yang berhak menyiksa apapun dengan api kecuali Allah yang menjadikan api." Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak hanya burung, semua jenis hewan peliharaan juga harus dirawat dengan sepenuh hati. Dilarang keras bagi umat Islam untuk menyiksa hewan dengan alasan apapun. Perbuatan ini tidak hanya mengandung dosa, tetapi juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ada seorang wanita disiksa di dalam neraka lantaran seekor kucing yang dikurung olehnya sampai mati, di mana ia tidak memberi makan dan minum kepada kucingnya saat ia mengurungnya, dan ia juga tidak membiarkan pergi untuk mencari serangga atau makanan di bumi." Muttafaqun alaih. Semoga ini ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.